Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi ke-8, yaitu IPA kelas 8 ya. Ini untuk materi yang ke-8 itu pertemuan ke-7. Ini materi terakhir untuk di bab 2. Untuk kemarin masih ingat kan ya? Materi ke-4, ke-5, ke-6, ke-5, ke-6 itu kan tidak ada di buku. Jadi silahkan kalian tulis di buku masing-masing. Terus baru kalian terlihat LKS-nya juga. Ada yang penting ataupun yang tidak ada di LKS silahkan dicatat ya. Oke, materi yang selanjutnya ini akan kita bahas yaitu tentang pesawat sederhana. Nah, ini kalau untuk pesawat sederhana itu ada di LKS di bagian bab 2. Silahkan dilihat ya. Nah, pesawat sederhana itu adalah alat-alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Di sini ada jenis-jenisnya nih pesawat sederhana itu. Yang pertama ada tuas ataupun pengungkit. Tuas merupakan pesawat sederhana yang memiliki lengan yang berputar pada sebuah titik tumpu. Sistem kerja tuas itu terdiri dari 3 komponen, yaitu ada bebannya, ada titik tumpunya, dan ada kuasanya. Nah, untuk rumusnya di sini ada W dibagi dengan F sama dengan LK dibagi dengan LB. W itu adalah suatu berat ya. Suatu berat benda itu dilambangkan dengan W. Terus kalau yang F itu adalah suatu gayanya ya. Ngitin gaya Newton. LK itu lengan kuasa, LB itu lengan beban. Tujuan tuas jenis pertama. Tadi kan tuas itu ada beberapa macam nih ya. Yang pertama, tuas jenis pertama itu ciri-cirinya nih. Jenis pertama titik tumpunya itu terletak di antara titik kuasa dan titik beban. Contohnya catut, gunting, dan tang. Nah, kalau digunting kan itu bagian tengahnya ada kayak sambungan gitu ya. Yang itu disebut dengan juga titik kuasanya tuh di situ. Terus tuas jenis kedua, yaitu ciri tuas jenis kedua itu titik bebannya di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contohnya apa? Pembuka tutup botol. Terus dan gerobak kosong. Tuas titik ketiga. Nah, jenisnya ini yang titik kuasa di antaranya titik tumpu itu ada di titik beban. Contohnya itu ada pinsel ataupun pancingan. Untuk keuntungan mekanis dari tuas, perbandingan antara gaya ataupun beban dengan suatu gaya kuasa. Nah, di sini keuntungan mekanis, kalau tadi kan rumus tuas kan W sama dengan W dibagi dengan F ataupun suatu berat benda dibagi dengan suatu gaya. Atau di sini kan LB dibagi dengan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Contoh soal. Sebuah tuas memiliki lengan beban 10 cm dan dengan kuasa 1 meter. Jika kita ingin mengangkat beban yang memiliki berat 50 Newton, berapa gaya yang harus digunakan? Dan tentukan pula keuntungan mekanis alat tersebut. Di sini contoh tuas. Nah, LB. LB ini ingat ya. LB ini tadi lengan beban. Lengan bebannya 10. Nah, ini lengan beban 10 cm. LK itu lengan kuasa. Lengan kuasanya 1 meter. 1 meter kita rubah nih menjadi cm, yaitu jadi 100. Di sini nih ya ada suatu berat benda, beban ya. Suatu benda ataupun beban, di sini beratnya itu ada 50 Newton. Berarti nanti berat benda dikali dengan lengan beban sama dengan ini gaya kuasa dikali dengan lengan kuasa. Jadi rumusnya adalah kan di sini berapa gaya dan nih berapa gaya yang ditanyakan tuh gaya kan yang ditanyakan berapa gayanya. Terus di sini berarti rumusnya FK yaitu gaya kuasanya itu sama dengan suatu berat benda dikali ya titik ini dikali dengan lengan beban dibagi dengan lengan kuasa. Berarti kan di sini berat bendanya berapa? 50. Terus LB-nya dikali LB itu berapa? 10 cm. Terus dibagi dengan LK. LK-nya berapa? 100 dikali dengan 100 sama dengan 5. Oke, jadi gaya yang harus dikeluarkan
Untuk mengangkat beban adalah, jadi gaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkat beban adalah 5 Newton. Sekarang keuntungan mekanisnya nih ya. Untuk dari keuntungan mekanis di sini KM itu keuntungan mekanis, berarti nanti di sini berat suatu benda, beban atau beban kuasa, suatu berat beban dibagi dengan gaya kuasa. Berarti kan W-nya nih tadi udah ketahui kan, beratnya itu berapa? 50 di sini nih. Berat suatu benda 50. Sedangkan gayanya, tadi kan yang ditanyakan gaya yang pertama, sekarang udah diketahui nih gayanya berapa, yaitu gaya dari kuasanya itu 5 di sini ya nih. Udah diketahui di FK sama dengan 5. Berarti 50 dibagi 5 sama dengan 10 itu keuntungan mekanisnya. Kedua, tadi kan yang pertama tuas, yang kedua itu ada bidang miring. Bidang miring itu merupakan sebuah bidang miring yang digunakan untuk memindahkan benda ke ketinggian yang tertentu. Nah, keuntungan mekanis bidang miring bergantung pada panjang landasan bidang miring dan tingginya. Jadi semakin kecil sudut kemiringan bidang tersebut, maka semakin besar juga keuntungan mekanisnya, atau semakin kecil juga gaya kuasa yang harus dikeluarkan. Contohnya apa? Tangga tuh, bidang miring tangga. Kalau tangganya pendek nih, berarti ya semakin kecil nih sudut kemiringannya bidang tersebut, tangga tersebut, maka semakin besar juga keuntungan mekanis ataupun semakin kecil gaya yang harus dikeluarkan ataupun dilakukan. Untuk keuntungan mekanis di sini adalah S itu panjang, ingat ya. S itu keterangannya panjang, H itu tinggi. Berarti S dibagi dengan H ataupun panjang dibagi dengan ketinggian bidang miring. Oke, contoh soal. Sebuah kotak dengan berat 1000 Newton akan dipindahkan ke dalam bak truk yang ketinggiannya dari tanah itu 1,5 meter. Berapa usaha yang dilakukan untuk mengangkat kotak tersebut? Nah, di sini rumusnya rumus usaha ya. Rumus usahanya itu W sama dengan gaya dikali dengan tinggi. Berarti kan di sini gayanya udah ketahui nih, gayanya itu berapa? 1000 Newton dikali ketinggiannya itu berapa? 1,5 meter. Jadi tinggal dikali berapa, jadinya 1500. Nah, ini untuk usaha. Ini tidak memakai bidang miring ya. Yang dilakukan mengangkat kotak tersebut tidak memakai bidang miring. Jadi, besarnya usaha yang dilakukan untuk mengangkat kotak jika menggunakan bidang miring nih. Sekarang kita memakai bidang miring untuk mempermudah pekerjaan. Misalnya nih, panjang bidang miringnya yang kita gunakan yaitu 5 meter. Maka di sini rumusnya ganti nih ya. F gaya berarti kan gaya dari tinggi dibagi dengan S sama dengan usaha dibagi dengan panjang, atau S itu kan panjang. Berarti kan 1000 di sini usaha kan udah diketahui nih usahanya berapa? 1500 kan di sini Newton nih. Terus dibagi dengan S. S-nya itu kan tadi 5 nih, panjang. Panjang bidang miringnya itu 5. Berarti 1500 dibagi 5 sama dengan berapa? 300. Kalau yang 1500 kita mengangkat beban ke tangga tersebut dengan ketinggiannya itu tidak memakai bidang miring kan lebih besar, yaitu 1500. Tapi ketika kita menggunakan bidang miring, nah gaya yang dikeluarkan itu lebih kecil, yaitu 300. Paham ya? Lanjut, keuntungan mekanis pada bidang miring. Nah, ini ya, beban dibagi dengan kuasa, ataupun jarak perpindahan dibagi dengan ketinggian. Nah, ini oke, keuntungan mekanis penggunaan bidang miring. Pada contohnya ini, nah tadi nih, contohnya itu kan di sini ada usaha tadi 1000, tadi ya 1000 dibagi dengan 300, keuntungan mekanisnya yaitu 3,33. Jadi lebih kecil jadinya. Nah, sekarang yang ketiga katrol. Tadi kan udah ada tuas. Soal sederhana yang pertama tuas, bidang miring, sekarang katrol. Katrol itu merupakan roda yang berputar pada porosnya. Biasanya pada katrol juga terdapat tali
Oke, katrol itu merupakan roda yang berputar pada porosnya. Biasanya pada katrol juga terdapat tali ataupun rantai sebagai penghubungnya. Katrol itu dibedakan menjadi tiga, ingat ya, katrol itu dibedakan menjadi tiga, yaitu katrol tunggal tetap memiliki posisi yang selalu tetap. Keuntungan mekanisnya itu katrol adalah satu. Jadi keuntungan mekanis, lengan kuasa dibagi dengan LB dikali dengan satu, karena lengan kuasa sama dengan lengan LB. Di sini kan tetap ataupun disebut tidak bergerak tapi tetap gitu. Yang B-nya, katrol bebas tunggal itu didesain agar dapat bergerak. Nah, kalau ini yang tunggal itu dapat bergerak. Keuntungan mekanis katrol bebas tunggal itu adalah 2. Berarti F gaya dibagi 1/2 dikali dengan W. Jadi keuntungan mekanisnya di sini usaha dibagi dengan gaya ataupun berat dikali dengan berat benda dibagi 1/2 suatu benda sama dengan 2 karena LK sama dengan 2 LB, maka 2 lengan beban dibagi dengan lengan beban sama dengan 2. Oke. Yang ketiga itu adalah katrol takal. Nah, sebelum kita lanjut nih, ada token untuk masuk ke tugas ataupun link yang akan kalian kerjakan, yaitu tugasnya ataupun linknya. Ingat ya, tokennya untuk masuk ke link yaitu IPA. IPA ya, biasa untuk IPA-nya itu huruf besar IPA. Terus spasi 1, 2, 3 ya. IPA spasi 1, 2, 3. Ingat ya. IPA huruf besar spasi 1, 2, 3 pakai angka. Oke, lanjut. Katrol takal. Nah, yang ketiga itu katrol takal. Katrol yang terdiri dari katrol tetap dan katrol bergerak. Jadi ini gabungan ya. Jadi ini gabungan. Contoh soalnya nih, bila berat beban 1500 Newton ditarik ke atas dengan menggunakan katrol bergerak, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Penyelesaiannya untuk katrol bergerak yang diperlukan sama dengan setengah berat benda dengan persamaan. Nah, 2F ataupun 2 gaya sama dengan W. 2F berarti sama dengan W-nya itu kan udah tadi nih. Berat suatu benda 1500 Newton. Berarti F sama dengan 1500 Newton dibagi dengan 2. Karena di sini bergerak. Ingat ya tadi kalau yang bergerak, tadi kan kalau yang tetap sama dengan 1 tuh. Nah, kalau yang bergerak kan 2 di sini ya. Berarti 1500 dibagi dengan 2 sama dengan 750. Contohnya, contoh lagi yang kedua nih. Seseorang mengangkat balok kayu yang beratnya 200 Newton tinggi 4 meter. Berapa besar yang diperlukan untuk mengangkat balok kayu dan usaha yang dilakukan orang tersebut pada balok kayu? Jawab nih, di sini usahanya udah ada, berat suatu benda itu 200 Newton. Di sini panjang ada tinggi. S sama dengan H, tingginya itu panjang dan tinggi itu 4 meter. Di sini ya setinggi 4 meter. Yang ditanyakan berapa gaya dan berapa usahanya. Jawab. Terus keuntungan mekanis katrol tetap ini memakai katrol tetap yaitu 1 ya. Ingat tadi satu. Berarti kan suatu berat benda dibagi dengan suatu gaya. F sama dengan suatu berat benda dibagi dengan keuntungan mekanis. Di sini ada 200 dibagi dengan 1 karena di sini tetap katrol yang pertama tetap dibagi dengan 1 tetap 200. Jadi berat gaya untuk mengangkat balok kayu yaitu 200 Newton. Nah, di sini usahanya nih. Usaha ini kan gaya tadi, udah ketahui kan gayanya. Nah, sekarang usaha. Kalau usaha F dikali S yaitu suatu panjang ataupun tinggi. Berarti 200 dikali 4 nih tingginya sama dengan 200 dikali 4 yaitu 800 Joule. Jadi besar usaha yang dilakukan balok kayu adalah 800 Joule. Nah, yang terakhir ini adalah gigi roda banyak digunakan pada mesin mobil, sepeda motor, dan sepeda. Oke, untuk pertemuan ke-7 cukup sekian. Jangan lupa ada token tadi ya, tokennya di tengah-tengah ya. Ada di tengah materi, ada token untuk mengerjakan.
Oke, jangan lupa ya, tadi udah ada tokennya di tengah materi untuk mengerjakan tugas. Jadi kalian simak baik-baik materinya. Kalau nggak ada di buku, silahkan ditulis dari awal mula pertemuan tuh. Yang di bagian tentang usaha, energi, daya, terus hukum Newton, dan sekarang bagian pesawat sederhana. Itu ada beberapa materi yang tidak ada di buku. Jadi tolong ditulis, disimak lagi, nanti kita ada ujian. Jangan lupa ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan yang ketujuh. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.